Ya, baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Saya percaya kita yang hadir sore hari ini penuh dengan sukacita karena kita menyambut, memperingati kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus sudah datang, bahkan Dia telah mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita. Dan sore hari ini sebagai ucapan syukur kita bersama, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia di dalam ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Di hadirat-Mu Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga sore hari ini kami dapat mensyukuri kelahiran-Mu Tuhan. Karena kelahiran-Mu membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Sebab Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sekali lagi dengan imanmu nyatakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, sembah Dia.
datang untuk menyembah Tuhan Yesus, Raja semesta alam raya. Amin. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya ya. Dan kita pun turut, kita pun turut bergegas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari sekali lagi dengan iman menyatakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sangat bersyukur Tuhan Yesus. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Kami rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu memuliakan Engkau. Sebagai tanda cinta kami kepadamu Tuhan. Engkau sungguh hebat. Dimuliakan, ditinggikan
yang berkuasa, Yesus Tuhan Allah. Mari sekali lagi dengan iman kita nyatakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah. Mari sekali lagi nyatakan dengan imanmu, dimuliakan, haleluya, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, amin, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami terus menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama Tuhan, sebab Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa kita sore hari ini penuh dengan sukacita karena kita merayakan kelahiran Tuhan kita. Dan kita bersama naikkan pujian. Mari kita sambut Sang Raja kita. Dialah Yesus Tuhan, Allah kita. Bersukacita, kita sama-sama katakan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Amin.
Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari sekali lagi kita mau nyatakan, mari kita sambut Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, dengan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, dari pulau dan benua terdengar suara-suara yang memuji Allah kita, sebab Dia layak dipuji. Amin. Bersama kita menyatakan pujian ini. Terdengar selalu terus lagu
muliakan Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sore hari ini kita akan diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang akan disampaikan oleh anak-anak Tuhan. Yang pertama dari adik-adik sekolah minggu.
Puji nama Tuhan, kesaksian pujian yang disampaikan oleh adik-adik sekolah minggu. Kesaksian berikutnya kita akan dengarkan dari Youth. Disilakan. Ya, puji nama Tuhan untuk kesaksian yang disampaikan oleh Youth.
Berikutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh kaum ibu.
Puji nama Tuhan, biarlah semua kesaksian yang telah kita dengar semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Biarlah pesan Natal yang disampaikan sore hari ini menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita sehingga kita mencapai hidup yang kekal di dalam Kristus. Dalam terang yang ilahi, Raja Damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Mengajak kita berdiri. Kita mau katakan Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna. Al-Masih yang Maha Mulia, sempurna, sungguh layak
Selamat dunia, Kristus Tuhan, Ya firman yang jadi manusia, bawa keselamatan bagi kita. terima kehidupan yang Kekal. juru selamat dunia, Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia, bawa keselamatan bagi kita, terima kehidupan yang, mari katakan lagi sama-sama, selamat dunia, Kristus Tuhan, Ya firman yang jadi manusia, bawa keselamatan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Allah yang menebus kita, Allah yang datang untuk menyelamatkan hidup kita. Kami berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah kami yang baik, yang teramat baik dalam hidup kami, karena Engkau telah datang bagi kami pada sore hari menjelang malam ini. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami telah menyaksikan, kami telah memuji-muji Tuhan lewat kesaksian pujian, lewat penyembahan kami. Itu ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Nah saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat yang kami sampaikan isi hati Tuhan, yang disampaikan kepada jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kalau Bapak Saudara sedikit kepanasan, mohon maaf ya. Karena ruangan kita sepertinya ada di atas. Tapi karena di atas ada ibadah sore. Dan kalau kita buat ibadah Natal pagi, pas malam kudusnya kurang enak kan. Malam kudus, tapi pagi-pagi gitu kan. Jadi akhirnya kita putuskan di sini Bapak Saudara. Dan harusnya juga kemarin kita Natal, tapi kita undur karena ada satu hal. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan, Bapak Saudara datang. Walaupun mungkin ada kesibukan, tapi Bapak Saudara memberikan waktu untuk datang di Natal GKI Getsemani. Dan saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih buat kedatangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati setiap apa yang telah Bapak Ibu Saudara kerjakan, berikan untuk gereja ini. Tapi saya percaya lebih-lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, hari ini menjadi tema kita yang saya ambil dari yaitu datang untuk mengubah hidupku. Saudara kasih Tuhan, ini tema menjadi perenungan kepada kita. Kedatangan Tuhan menurut saya bukan saja mengubah dunia ini, tetapi mengubahkan kehidupan kita pribadi, Bapak Saudara. Kalau selama ini kita melihat Natal itu sebagai hal yang universal, keseluruhan. Tetapi hari ini saya melihat Natal kita adalah secara personal, secara pribadi kita, Bapak Saudara. Maka kedatangan Tuhan mengubahkan hidup kita. Dalam hal apa Tuhan mengubahkan hidup kita, Bapak Saudara kasih Tuhan? Yang pertama yang saya katakan di sini, Bapak Saudara Tuhan, dalam hal mengubah hidup kita dari melepaskan kita dari dosa, Bapak Saudara. Ini merupakan hal yang sangat menakutkan, Bapak Saudara.
Dosa itu merupakan satu hal yang menakutkan dan yang membuat manusia harusnya ketakutan. Dan inilah persoalan terbesar daripada manusia, Bapak Saudara kasih Tuhan, adalah dosa. Karena dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut, Bapak Saudara. Maut. Maut itu apa sih? Dan Alkitab juga berkata, hai maut, pada saat Tuhan Yesus menebus kita setelah selesai di kayu salib, dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Karena memang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Saudara kasih Tuhan, yang menjadi persoalan daripada kita adalah hubungan kita dengan Tuhan terputus. Itulah dosa, di mana tidak ada lagi harmonisan antara Tuhan dan kita. Kalau sebelumnya ada keharmonisan antara Tuhan dan kita, di mana sebelumnya mungkin Tuhan dan Adam itu bisa berbicara. Tetapi karena dosa itu hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Dan hukumannya kekal selama-lamanya, Bapak Saudara kasih Tuhan. Dan tidak ada ampun untuk hal itu. Dan tidak ada toleransi untuk hal itu. Karena upah dosa adalah maut. Maut ini mengerikan, Bapak Saudara. Maut dikatakan, kalau dalam tafsiran maut dikatakan adalah neraka yang kekal. Hukuman yang kekal. Itulah yang menjadi bagian kita, Bapak Saudara. Apabila kita, Tuhan Yesus Kristus tidak datang untuk menyelamatkan kita. Maka dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Yesus artinya menyelamatkan. Karena inilah Tuhan Yesus datang, Bapak Saudara. Dosa bukan persoalan yang seperti yang kita lihat sekarang, yang dianggap orang sepele, Bapak Saudara. Sekarang bagi musim orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Ini nama agnostik ya, kalau nggak salah. Begitu gampangnya orang nggak percaya kepada Tuhan sekarang. Begitu persoalan bagi sekarang ini orang nggak punya Tuhan. Nggak apa-apa nggak punya Tuhan. Yang penting jangan nggak punya pekerjaan. Bagi orang pekerjaan itu penting, yes. Tapi sebenarnya Tuhanlah yang lebih penting. Karena Bapak Saudara kasih kita berkata, simpanlah hartamu di surga. Sebab mengangkat dan karat tidak merusaknya. Karena tujuan daripada hidup kita adalah kekekalan itu, Bapak Saudara. Karena semua manusia akan pergi meninggalkan dunia ini. Dan kalaupun tidak, dunia ini juga akan binasa. Wahyu berkata demikian. Dan ini bukan tempat yang ideal lagi bagi kita. Kalau dulu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, bumi ini merupakan tempat yang ideal bagi kita. Tapi sekarang bukan lagi, Bapak Saudara kasih Tuhan. Bumi ini bukan lagi tempat yang ideal bagi Bapak Saudara. Maka di sorga nanti banyak hal-hal yang luar biasa yang kita nikmati. Tidak ada lagi tangis di sana dikatakan Alkitab. Itulah yang menjadi tujuan kita. Kalau sekarang kan Bapak Saudara Tuhan kita juga menikmati dunia, ya. Kalau kita sakit-sakitan, contohnya di dunia ini banyak hal sebenarnya yang tidak bisa kita nikmati. Kita merasa bahwa dunia ini tempat kita yang nyaman, tetapi nggak nyaman juga. Coba kita perhatikan dalam diri kita, Bu Saudara. Saya semakin tua, ternyata saya semakin tua, Bu Saudara. Tahu dari mana, Pak? Dari rambut saya. Yang kedua dari mana, Pak? Dari gigi saya udah mulai rontok. Gigi saya udah mulai bolong-bolong. Padahal dulu saya melihat gigiku masih bagus. Tapi sekarang udah mulai bolong-bolong. Kalau panggang udah gak bisa banyak-banyak. Harus dikit-dikit dikunyahnya. Karena gigi yang rontok itu adalah gigi yang bisa memakan daging. Dunia ini bukan tempat yang ideal. Tubuh kita ini bukan tempat yang ideal bagi kita sekarang ini. Maka Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Ia akan mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kita padanya tidak binasa. Karena tujuan daripada Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itulah tujuan esensi Natal, Bu Saudara. Esensi Natal di mana Tuhan Yesus Kristus datang untuk dosa kita. Walaupun kita rayakan secara besar-besaran. Mungkin kita merayakannya secara wow. Kemarin saya lihat ada di TikTok ada yang protes dengan ada Natal yang besar-besaran di Stadion Utama.
Menurut saya sah-sah aja. Mau damai, mau sederhana, mau besar-besaran, tergantung daripada keuangan kita. Jangan juga kita buat besar-besaran, tapi kita siksa semua jemaat kita. Saya gak suka seperti itu. Yuk kita buat besar-besaran, tapi kita paksa. Bayar berapa? Bayar. Janji-janji iman. Yang jemaatnya yang susah. Dia berdoa ke Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan. Kenapa? Aku disuruh gembalaku untuk janji iman. Berapa rupanya? 3 juta Tuhan. Tapi keuanganku gak sampai segitu Tuhan. Itu namanya apa? Merepoti Tuhan, betul gak sih? Apa yang ada sama kita lah harusnya kita rayakan. Sama kalau kita merayakan ulang tahun anak kita, jangan juga kita buat ulang tahun anak kita besar-besaran. Padahal kita utang sana sini. Nemberu, bisa lu utang pinjam uangmu. Demi kegagahan kita, demi kebesaran nama kita. Gak apa-apalah, siapapun bisa kita undang. Mau berbunga 30, 40, 50, gak apa-apa. Yang penting nanti bisa kita lihat anak kita mantap pas ulang tahun. Habis ulang tahun, stres. Darah tinggi naik kan. Semua sakit penyakit kumat. Asam urat yang kemarin gak kumat. Kolesterol kemarin yang masih standar agak dikit naik tapi sekarang kumat. Kenapa? Karena pusing pikirin bagaimana membayar utang yang ulang tahun tadi. Enggak begitu Bapak Saudara. Memang kedatangan Tuhan harus kita rayakan dengan baik, dengan sukacita. Tetapi harus kita tahu esensi daripada Natal itu adalah di mana Kristus datang untuk menyelamatkan dosa kita. Dosa itu merupakan hal yang menakutkan Bapak Saudara. Dosa itu merupakan satu momok yang menakutkan harusnya. Menjadi musuh kita Bapak Saudara. Kalau kita berkata apabila engkau tidak percaya kepada Tuhan, maka kau binasa. Dan sampai sekarang tidak ada orang yang sudah masuk ke neraka itu setelah sampai di neraka karena kepanasan, karena siksaan. Maaf Tuhan, saya kembali lagi ke dunia, boleh enggak? Tidak ada lagi. Kita ingat orang yang di pangkuan Abraham. Pada saat itu dia ingin kembali untuk memberitakan kepada saudara-saudaranya agar mereka tidak masuk dalam neraka itu. Itu kisah Lazarus Bapak Tuhan. Abraham bilang tidak perlu karena sudah ada tulisan para nabi-nabi yang mereka harus pelajari. Saudara, kesam Tuhan ini menakutkan selama-lamanya. Kalau kita masuk di penjara mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun. Kalaupun seumur hidup ya bisa juga cincai lah. Akhirnya tidak seumur hidup dan itu banyak. Tapi ini enggak. Selama-lamanya tidak ada lagi waktu untuk kembali. Tuhan begitu mengerikan di sini. Apakah saya bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki hidupku yang susah itu? Tuhan bilang, no. Inilah tempatmu selama-lamanya. Maka sewaktu hidup ini Bapak Saudara dalam Tuhan, kita harus mempersoalkan hidup kita. Kita harus memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kalau untuk hal-hal dunia ini kita bisa berikan, kenapa untuk Tuhan tidak pernah kita persoalkan hidup kita? Maka untuk itulah Tuhan Yesus datang kepada kita. Untuk supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosa itu momok yang menakutkan. Maka kita nggak boleh main-main dengan dosa. Kalau hari ini Bapak Saudara kasam Tuhan belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saatnya, waktunya. Mari kita rendahkan diri kita. Dan kita buka hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pak, masih banyak pikiranku. Aku belum mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku masih muda Pak. Aku masih gagah. Oke. Karena sekarang ini tidak ada lagi orang gagah dan gagah. Kadang kita lihat orang sakit-sakitan lebih cepat yang gagah meninggal. Teman kita baru kemarin WhatsApp, halo bro, tiba-tiba besoknya udah gak ada lagi. Itu teman saya saksikan sendiri. Maka gak boleh kita main-main. Suatu ketika Tuhan waktu anak saya nomor 2 ini, karena mamanya ada darah tinggi ya, maka setiap minum susu jam 2, jam 3 pagi itu saya kerjakan. Demi untuk mantuk saya tidak ngantuk, saya nonton televisi bersama tua. Waktu itu ada The Police. Disitulah saya mengenal dengan Bapak Ambarita, kalau saudara tahu. Itu ada di
Remas Backbone ya. Itu nama band. Jangan-jangan nama band lagi, bukan salah. Itu pas gak? Pas gak sih? Oh, kalau salah nanti dikoreksi. Tuhan di situ saya mengeri sekali. Orang gampang sekali begal membunuh, ngambil motornya. Pembunuhan banyak sekali, gampang sekali orang membunuh yang meninggal itu masih muda-muda. Dan saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, kenapa sekejam itu kehidupan itu Tuhan? Apakah Tuhan menjawab saya? Enggak. Tetapi besoknya Tuhan kasih saya pengertian. Dia ngomong gini, itulah makanya kamu setiap hari harus menyerahkan hidupmu untukku. Maka saat kapan aku memanggilmu, engkau sudah siap. Ketika kemarin saya diajak orang untuk penguburan, saya minta tolongin. Terus karena anak saya yang nomor 1 Natal, saya minta Pak Noto. Pak Noto tolong dong, bisa Pak Noto bilang, aduh Pak belum persiapan Pak. Saya bilang orang mati gak ada persiapan Pak Noto. Dia gak ngasih tahu kita, Pak besok mau mati Pak, tolong dong ya pendetanya. Kan enggak, pernah gak orang mati mau ngomong gitu? Dia ketawa, kita ketawa jadinya. Aduh Pak, sorry saya gak bisa. Karena saya gak bisa, saya bilang teman saya aja ada Pak Noto. Karena beliau juga yang membantu saya di situ. Saya rasa dia bisa, cuma dia bilang, sorry Pak belum persiapan. Gak ada persiapan kalau meninggal Bapak Saudara. Orang mau meninggal gak ada persiapan. Tiba-tiba serangan itu datang, serp. Saya sih gak mendoakan Bapak Saudara sama Tuhan langsung meninggal hari ini. Enggak. Saya berdoa kita semua panjang umur, amin. Setiap hari kita panjang umur, setiap tahun, setiap hari. Panjang umur, ya walaupun kita sudah tua, sudah mulai gak jalan lagi. Panjang umur, ya panjang umurnya. Opung! Aisyah dong. Aku tanda. Tapi kita bilang anak-anaknya masih ngomong, panjang umur ya, panjang umur. Kenapa? Karena kita nggak siap, kita nggak tahu apa yang ada setelah ini. Karena kita tahu kehidupan ini hanya waktu ini saja. Maka kita nggak siap untuk pergi ke sana. Tetapi kalau khotbah-khotbah kita juga sering dikhotbahkan tentang kehidupan di sana yang lebih baik, kita akan pergi ke sana. Dan orang-orang yang meninggal terlebih dahulu daripada kita akan berjumpa dengan mereka nanti di sana. Kita bukan hewan yang meninggal langsung tidak ada nyawanya. Tapi kita punya kehidupan yang kedua. Oleh karena itulah Tuhan Yesus harus datang. Dia Raja, dia Tuhan. Harus datang ke dunia ini. Dan dikatakan mengosongkan dirinya. Mau menjadi manusia. Untuk apa? Menyelamatkan kita umat manusia. Begitu mulianya Tuhan itu. Itulah makna Natal Bapak Saudara kasih Tuhan. Seorang raja datang ke dunia ini. Seorang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Mungkin Bapak Saudara kasih Tuhan, apa sih dunia ini? Bapak Saudara coba melihat YouTube sekarang ada kalau dengan planet bumi ini Bapak Saudara. Kalau kita lihat planet bumi ini, begitu mengagumkan kita. Sampai nanti bisa teropong sampai jauh lebih jauh. Dan ada yang menciptakan itu Bapak Saudara. Dan karena itu juga orang-orang banyak tidak percaya bahwa dunia ini diciptakan. Tetapi kita percaya bahwa ada menciptakan dunia ini. Dia yang menciptakan dunia ini. Kalau presiden aja datang ke kampung kita gimana? Wah, kita melihat kalau Bapak Presiden kita datang ke kampung atau ke daerah. Bagaimana ada ibu-ibu, ada di Toba, langsung ada polisi Toba. Langsung di depannya. Stop. Aku tangkap. Aku ingin bertemu dengan presiden. Langsung dia ke depan mobil presiden. Gak ada yang berani nangkap. Namanya juga inang-inang di kampung sana kan. Polisi Toba kita sebutnya kan. Gak ada yang berani. Berhenti langsung presidennya, dijumpai. Sampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Tuhan berusaha. Tuhan kita. Ini persoalan dosa. Persoalan dosa ini merupakan ketakutan harusnya. Lalu ketika saya pernah dengar pengacara orang kaya di dunia ini, di Indonesia ini. Bapak kita, Hotman Paris dikatakan, apa yang Bapak takutkan dalam dunia ini? Kematian. Tidak ada orang takut mau mati. Bapak Saudara mau katakan, aku gak takut mati. Itu hanya diomong. Dia di hati kita pasti takut mati. Apalagi sudah ada anak-anakmu. Satu ketiga kalau saya agak sedikit emosian di jalan, istri saya ngomong gini, ingat anak-anakmu. Kalau dulu waktu sebelum saya belum menikah, saya siap untuk mati. Apalagi siap untuk mati untuk Tuhan. Siap. Kalau sekarang siap mati. Anakku masih kecil-kecil Tuhan. Tolonglah Tuhan. Janganlah. Masih kecil-kecil ya Tuhan.
Kasihan, saya kan dulu belum punya bapak tuh. Saya dulu kecil gak punya bapak, kasihan. Karena saya waktu pernah COVID, pernah mau mati karena COVID. Hilang penciuman. Saya mulai stres, karena kebanyakan orang mati karena COVID itu menurut saya karena stres. Karena stres itu bersama Tuhan. Saya dengar khotbah pendeta, malah khotbah pendetanya bicara tentang kematian. Kacau, udah ganti, gak payah ini. Takut juga mati. Saya lihat anak saya lagi tidur. Istri enggak, kata, kau enggak dong, kata dia. Iya saya juga lah. Kalau dulu waktu kita belum punya apa-apa, belum punya mobil, punya rumah. Atau mungkin kita masih pengangguran, siap mati untuk Tuhan. Yes, siap mati untuk Tuhan. Kami dulu waktu misionaris bersama Tuhan, masuk sekolah teologi. Saya mau dikirim ke Cina. Saya nggak tahu, ternyata kami dikirim ke Cina Batam. Di sana kami lama. Emang programnya ke Cina. Jadi waktu itu setiap kami ibadah, selalu dosen-dosen mengatakan, siap mati untuk Tuhan. Kita bilang, siap mati untuk Tuhan. Kalau di sana teman-teman saya yang melayani, yang udah ada mobil, udah punya rumah, ditanya, kau siap mati untuk Tuhan? Nantilah, pelayanan kita masih banyak. Jemaat kita kasihan. Gitu kan. Kita nggak tahu, ya masih ada jemaatnya. Ada hamba yang menggantikan nanti. Jangan dulu lah. Jangan kita mati. Yang lain aja dulu mati dulu. Gak ada yang siap mati, Pak Ustaz. Itu bercanda. Bercanda gitu kan. Karena siap mati. Oleh karena itu persoalan ini sangat menakutkan, Bapak Saudara. Maka Natal ini Bapak Saudara, Tuhan membawa kita. Yesus mengubahkan hidupku, datangannya mengubahkan hidupku. Kalau hari ini belum berubah hidupmu tentang kedatangan Tuhan, Bapak Saudara Tuhan, buka hati kita untuk Tuhan. Ini kesempatan. Jangan keraskan hati kita, Bapak Saudara. Jangan bilang aku masih muda, Pak. Aku gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya juga waktu muda ngomong gitu, Tuhan kalau saya mau persembahkan hidupku untuk Tuhan, untuk apa Tuhan? Nanti saya gak bisa lagi nakal-nakal. Saya gak bisa lagi mabuk dengan teman-teman saya. Saya gak bisa lagi make dengan teman-teman saya. Saya gak bisa lagi hidup dalam dosa. Saudara kasih Tuhan, kalau saya ikuti dulu kejahatan itu, mungkin saya hari ini tidak lagi di pendeta. Pasti sudah pergi. Meninggalkan dunia. Karena itu kita berkata sia-sia semuanya. Maka kali ini Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan, ingatlah dosa itu merupakan hal yang menakutkan. Upahnya mengerikan, Bapak Saudara. Ini kesempatan kepada kita membuka diri kita. Di Natal ini, hadiah yang utama yang perlu kita berikan kepada Tuhan. Bukan apa menjadi harta kita, tetapi hati kita yang kita buka untuk Tuhan. Dan kita biarkan dia masuk ke dalam hati kita dan menguasai hidup kita. Maka kita berkatakan, hidupku yang dulu bukan ku lagi, tapi yang kuhidupi sekarang adalah Kristus yang hidup di dalam diri. Itulah makna Natal, Bapak Saudara. Makna perayaan Natal di mana kita membuka hati kita. Karena dosa itu menakutkan, dosa itu mengerikan. Jangan pernah kita bisa kesal. Dan hanya orang-orang yang mau serius dengan Tuhan yang bisa menikmati surga itu, Bapak Saudara. Maka Bapak Saudara kasih Tuhan, Natal kali ini mengubahkan hidup kita. Hidup kita yang kelam itu Tuhan ubahkan. Dosa kita diubahkan oleh Tuhan. Akhirnya kita menjadi apa? Menjadi orang yang ciptaan baru. Percaya bersama Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, tidak akan ada kekecewaan dalam hidup kita. Tidak akan ada penyesalan apabila kita dari sekarang, dari muda kita persembahkan untuk Tuhan. Percayalah. Karena bersama dengan Tuhan itu kenikmatan tersendiri. Di mana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan menikmati keindahan bersama Tuhan. Pada saat kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan, maka kenikmatan kita ada tersendiri. Kalau kita ikut Tuhan kan Pak, kita nggak bisa lagi ngomong-ngomongin orang. Kalau kita ikut Tuhan Pak, kita harus nggak lagi bisa berdosa. Kenapa kita suka dengan dosa? Kenapa kita suka dengan dosa? Padahal dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa itu merusak kita. Usaha Tuhan, dosa itu merusak kita. Beberapa orang yang rusak gara-gara dosa. Berapa orang hancur masa lalunya karena dosa. Belum kita lihat, kalau kita lihat di artis-artis sekarang ini di televisi. Bagaimana karir mereka hancur gara-gara dosa.
hal yang mereka capai, bukan saja karir. Keluarga juga hancur. Yang sudah dibangun baik-baik. Bukan saja keluarga, pekerjaan juga hancur. Hubungan dengan yang lain juga hancur. Nama baik juga hancur. Gak ada gunanya dosa besar. Dosa kecil, dosa besar. Gak ada. Maka kalau kita memberikan waktu kita untuk buka hati kita untuk Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus datang hari ini. Dan kita buka hati kita untuk Dia. Dia akan mengubahkan hidup kita. Dia akan membawa kedamaian dalam hidup. Ada banyak hal yang Tuhan sediakan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Apabila kita buka hati kita untuk Sang Juru Selamat yang datang itu, Bapak Saudara. Saya tidak bisa katakan itu kepada kita. Tetapi nanti setiap pribadi kita pasti mengalami. Maka bersama Tuhan, kalau upah dosa itu adalah maut, kenapa kita masih tetap bertahan di sana? Kenapa kita nggak membuka hati kita untuk Tuhan Yesus yang lahir, yang kita rayakan hari ini. Dan kita persembahkan untuk Tuhan. Dan kita bisa menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jangan kita sia-siakan hidup kita, Bapak Saudara, dengan hal-hal yang dunia ini. Tentu kalau kita berkata, kalau begitu Pak kami gak perlu kerja lagi. Bukan gitu konsepnya. Kita bekerja untuk Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, Pak miskin Pak. Lihatlah pendeta di sana Pak. Melayani Tuhan terus. Tapi gak punya mobil. Rumahnya masih rumah RSS. Apa itu RSS? Rumah sangat sepi, sederhana, selalu terus saya susah. Terus masih minta-minta. Ya gak semua jadi pendeta begitu. Terus aku Pak udah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi hidupnya susah Pak. Naik motor. Diengkol harus 10 kali. Itu pun nembak. Gitu. Apa untungnya Pak? Terima Tuhan Yesus itu. Apa untungnya? Bersama Tuhan bukan itu esensi daripada kita membuka Tuhan untuk mengubahkan hidup kita. Tapi damai sejahtera yang ada di hati kita itu yang penting. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara ikut dengan Tuhan, mengubah perubahan hidup itu banyak. Selain dosa kita yang diampuni oleh Tuhan. Saya percaya juga kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak akan mungkin dikecewakan oleh Tuhan. Tidak akan melarat. Maka gak kaya raya. Tetapi saya percaya tidak akan minta-minta. Kalau dulu mungkin keturunanmu biasa-biasa saja. Tapi kau akan melihat nanti. Karena dalam waktu saya selalu jemput anak saya Mima di sekolah, dia katakan, keturunan anak yang benar perkasa di bumi. Mungkin hari itu kita tidak mengalami berkat Tuhan kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi nanti akan keturunan kita akan bisa memperolehnya. Saya banyak melihat orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mengelayani Tuhan. Memang hidup mereka susah, sulit. Tetapi saya melihat ditanya, anak bapak di mana kerja? Dia kejaksaan Pak. Jadi apa? Bukan tukang jual lapet ya, bukan. Tapi dia memang kerjanya bagus. Ada di rumah sakit yang bonafit. Bukan jual teh manis, bukan. Tapi memang besar, mungkin jadi dokter. Banyak yang saya menemukan ini. Maka tidak mungkin Tuhan tidak memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang mengubahkan buka hatinya untuk Tuhan. Maka pengubahan hidup kita dalam Tuhan. Bukan saja bicara masalah dosa kita yang diampuni Tuhan. Tetapi ekonomi kita, kehidupan sehari-hari kita juga diperbaharui oleh Tuhan. Saudara Tuhan kalau miskin, kalau kita susah, kita tidak dianggap orang. Benar. Kau tahu Pak, saya sudah mengalami itu. Apalagi kita orang Batak. Kalau ada orang Batak di sini. Saya percaya banyak. Karena lagu-lagu tadi banyak lagu Batak semua. Kecuali main musik, ada barang Batak juga. Saya tahu enggak? Kalau kita miskin, dari kau berapa? Dari kau berapa? Kita miskin, udah dilewatkan aja, gak akan ngasih itu ya kan. Dia sih ini berapa kau? Berapa? 10 juta, 30, 100 juta. Yang ini berapa? Udahlah,
Nanti kita patungan aja untuk dia. Kita nggak diakui. Saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan saja kita diberkati Tuhan. Saya bisa hidup di Jakarta bersama Tuhan, saya nggak tahu, saya dulu ngamen. Tahun 2000, tahun 97 saya ngamen. Mobil B1, B2, ada panjang itu. Maka kalau istri saya mau sama saya itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Maka waktu ketemu saya lihat masih selimpit, rambut saya masih banyak. Ada jambang dikit, wih keren. Pas menikah, ternyata kau nggak ada uang ya katanya. Berarti Tuhan sedang, bukan saya pergi ke dukun, tapi Tuhan mengubahkan matanya kan. Sep, gitu. Saya bilang, aku ingin menikah, mau cepat-cepat, anak udah tua. Ah cepat kali, mau nggak? Kalau nggak mau ya udah. Aku jawab, oh ya udah, ya kita jalan ya dulu. Sambil jalan udah langsung nikah lah. Kita nggak lama-lama pacaran. Saya bilang orang baik nih, dia pasti mendukung aku. Walaupun dalam kehidupan kita banyak persoalan, pergumulan, gesekan-gesekan. Tapi itu membuat saya makin berubah. Maka saya katakan ikut Tuhan bukan saja berubah tentang dosa. Tapi karakter kita juga bisa berubah. Karena lewat manusia, lewat sesama manusia itu. Bukan saja itu bersama Tuhan. Saya percaya banyak. Dari sini teman saya pelayanan, Om Pingson ini juga. Saya banyak melihat hal yang menakjubkan dalam kehidupan. Walaupun mungkin kita lihat sederhana, tapi hal yang menakjubkan. Kalau kita tanya, kenapa Om? Itu semua karena Tuhan. Terus Tuhan saya tidak bicara masalah kemakmuran. Tetapi memang Tuhan menyediakan. Karena kita berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semua yang kita tambahkan. Jangan setengah-setengah ya. Banyak kita ikut Tuhan setengah-setengah. Hari ini ikut Tuhan, besok enggak. Tobat kuat. Hari ini kita menyembah Tuhan, haleluya. Hari Senin kumat lagi. Jangan begitu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Enggak akan dapat apa-apa. Saya katakan. Tapi kalau kita cemplungkan hidup kita untuk Tuhan. Ada berkat enggak? Ada pasti. Ada berkat enggak? Ada. Saya tidak sedang mempromosikan. Tetapi Tuhan tidak mungkin tidak pelihara hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan amin. Kesaksian saya ada loh. Di samping sebelah kiri saya. Kakak saya. Yang mengurusi saya waktu saya ngamen. Dia tahu kehidupan saya. Mungkin tadi kaget ngeliat saya. Tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bukan saja mengubah kita dalam persoalan antara dosa dan dosa. Tetapi Tuhan juga mengubahkan hidup kita. Maka saya katakan hari ini kalau kita mau gak sungguh-sungguh, belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan setengah-setengah. Hari ini ikut Tuhan. Mau dimanapun gereja Bapak Saudara sama Tuhan sehari ini. Undangan saya mau katakan jangan setengah-setengah. Serius dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan. Kalau kau setengah-setengah. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa kata Tuhan. Enggak. Sia-sia. Tapi Pak kalau ikut Tuhan ke gereja terus dong. Enggak harus dong. Enggak lah. Emang kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan harus tiap hari berdoa. Sikirna bataka seki. Enggak tiap hari. Pagi doa pagi ada kita. Habis itu kerja. Enggak setiap hari kita berdoa. Setiap hari kita doa puasa. Ya kerja juga. Tapi sungguh-sungguh dalam Tuhan kita belajar untuk serius. Dalam hal apapun. Dalam hal-hal berbicara kita. Kalau ada orang mau ngomongin orang lain, kita boleh belajar. Kita menahan mulut kita. Enggak lah. Bukan yang baik. Kalau ada pergaulan yang rusak, kita tinggalkan. Karena itu akan merusak kita juga. Merius sama Tuhan. Kau akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Apabila kesungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita akan melihat hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Maka Yesus bukan saja mengubahkan kita antara dosa kita. Mendamaikan kita dengan Tuhan dengan dosa. Tetapi dia juga mengubah kehidupan kita. Ekonomi kita juga Tuhan bisa ubah. Kok gitu Pak? Di sini juga ada. Ada Ibu Riyama di sini kesaksian dia. Dan ada yang menyaksikan. Kenapa dia bisa mereka mengalami itu? Itu karena kesungguhan dalam Tuhan. Saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang membuka hatinya untuk Tuhan. Natal ini bukan saja dosa kita yang Tuhan pribadi kita dia ubahkan Tuhan. Tetapi kehidupan kita juga diubahkan oleh Tuhan. Sungguh-sungguh.
Dan hari ini kalau kau nggak susah cari kerja, datang kepada Tuhan. Kalau kau hari ini direndahkan orang di luar sana, nggak dianggap, nongkrongan juga kau selalu dibully-bully, tinggalkan nongkronganmu. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah hidupmu. Kalau kau di kerjaan nggak punya apa-apa, nggak pernah dianggap, nggak punya backingan, datang sama Tuhan. Tuhan menjadi solusi dalam hidup. Kalau kau merasa kesepian selama ini, di tengah-tengah keadaan, ramai orang tapi selalu kesepian, datang kepada Tuhan. Dia akan mengubahkan kehidupanmu dalam setiap hidup kita. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari saatnya bersama Tuhan, mari kita akan masuk kepada penyalaan lilin. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan menyalakan lilin Natal. Dan bersama kita akan menaikkan pujian Malam Kudus Sunyi Senyap. Lilin Natal pada malam hari ini. Yang pertama Bapak Gembala Bapak Ronald, yang kedua Bapak Pingsong mewakili undangan hamba Tuhan, dan yang ketiga Bapak Siahaan mewakili undangan, dan yang keempat Bapak Didu mewakili jemaat. Kepada bapak-bapak yang namanya disebut, disilakan tampil ke depan untuk menyalakan lilin Natal. Dan setelah menyalakan lilin Natal, para hamba Tuhan akan membagikan lilin Natal ini kepada jemaat, sehingga cahaya kebenaran itu tidak berhenti di kita, tetapi itu disebarluaskan kepada orang-orang yang belum menerima Injil. Mari saya mengajak kita berdiri. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua, Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam Kudus sunyi senyap, kabar baik, kabar baik menggegam, bala surga
menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat, kurnia dan berkat terjamin bagi kami terus di wajah-Mu yang agung. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Malam kudus, malam kudus, sunyi bintangmu, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang ke dunia, ada datang ke dunia. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Sambil musik melantunkan pujian dengan lembut, malam kudus sunyi senyap. 2000 tahun yang lalu seram Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Dia rela menjadi manusia. Dia rela lahir di kandang domba. Dia merelakan dirinya direndahkan, disepelekan, bahkan dihina demi kita, Bapak Saudara. Demi kita supaya tidak masuk ke laut yang kekal ini. Demi kita yang dikasihinya Tuhan. Kalau dia sudah datang, buka hati kita, Bapak Saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi hidupmu yang hancur. Dia mengasihi hidupmu yang tidak jelas. Dia mengasihimu, mungkin engkau hancur dalam rumah tangga, hancur dalam ekonomi, rusak dalam rumah tangga, rusak dalam hubungan, tidak ada pekerjaan, pengangguran, usahamu hancur. Dia datang untuk itu. Bukan saja dosa kita dia selamat, tapi dia datang juga untuk hal itu. Maka yang utama, apakah kita mau membuka hati kita untuk dia? Kalau kau membuka hatimu untuk dia dan biarkan dia berdiam dalam hidupmu, maka kita akan melihat hal-hal yang besar itu akan terjadi dalam hidup kita. Ini kesempatan yang baik bagi kita. Buka hatimu. Kalau nyawanya saja, tahtanya saja dia tinggalkan, itu karena dia mengasihi pribadi-pribadi kita. Mari pegang dadamu dan katakan kepada dirimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Hai jiwaku. Dan jangan pernah kesedih. Jangan pernah merasa tidak punya harga diri. Jangan pernah kecewa.
Kalau itu masa lalu, tinggalkan itu. Dia sungguh baik bagi hidup kita. Dia sungguh mengasihi kita. Dia akan mengangkatmu lebih tinggi lagi, lebih berharga lagi. Karena dia bukan saja mengampuni dosa kita, tapi memuliakan kita, membebaskan kita dari hal-hal yang tidak baik, dan membuat harga diri kita, memuliakan kita. Malam kudus, sunyi sepian, bintangmu gemerlap, juru selamat usia ada datang di dunia. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Kalau hari ini firman Tuhan disampaikan, jangan lagi hidup dalam dosa. Hiduplah dalam Tuhan. Maknai Natal ini dengan baik, dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, jiwa kami ditenangkan, jiwa kami dikuatkan, roh kami dikuatkan. Kami akan pulang dengan sukacita, berkat yang baru, damai sejahtera yang baru, dan kami akan melihat tahun 2024. Hal-hal yang baik akan terjadi bagi kami. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Haleluya. Amin. Matikan lilin usaha kasih Tuhan. Mungkin teman-teman boleh ambilnya. Boleh lampu dinyalakan. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Matikan lilin Bapak Saudara dan silakan duduk. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang Pak Noto untuk boleh berdoa untuk persembahan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur sudah diberkati kuasa firman-Mu yang luar biasa. Karena upah dosa adalah maut, biarlah kami juga hidup dalam pertobatan yang sempurna, diberkati dengan kekuatan baru dan hidup bersama Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan dan luar biasa. Dan sebentar lagi kami juga akan memberikan terbaik persembahan kasih, baik persembulan maupun bentuknya apapun. Tuhan berkati setiap persembahan Kau balas berlipat-lipat kali ganda dalam usaha pekerjaan. Tuhan berkati. Terima kasih, kami siap untuk memberi yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan penuh sukacita, nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari bersama nyatakan, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory,
glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, nyanyi mari rayakan, mari rayakan, nyanyi sekali lagi mari rayakan, mari rayakan, nyanyi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian, silakan duduk. Kesaksian pujian akan disampaikan oleh Bapak Lone. Kepada Bapak Lone disilakan. Soho nur sana tarpujung tahe tiada na tua karsa malungu jala sai masih holdoi diaek nangguluani tulus tusi maau Tuhan maka lumu kon holongi hai lunggalo jasi tutu awal apar dosa hoki situ doro haku luai ngerniot panala hoki ketonto dien kutami honatan siarakan abosomi ala yang tuola oni odanati akanaro adotahe kaula nasaila manopo ti dosa mangido asini rohan dan kau Tuhan tolong mari mas mirohan paluama paloas mau rapopo
Ya, puji nama Tuhan untuk kesaksiannya. Berikut kita akan menyaksikan tarian yang akan dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu. Ya, terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah menari bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman.
Ya, Bapak Saudara kasih Tuhan, kita berikan dong tepuk tangan buat semua yang sudah mengisi acara. Saya berterima kasih buat semuanya yang sudah mengisi acara karena semua dadakan. Gitu ya. Saya berkata kepada jemaat, kita Natalnya nggak usah sesuai dengan budget kita lah. Karena memang Bapak Saudara kasih Tuhan, setelah COVID, saya tahu ekonomi kita agak sedikit tertati-tati. Ya. Jadi dengan keadaan itulah maka saya sebagai gembala berkata kita buat sederhana. Ternyata respon daripada jemaat-jemaat luar biasa, mereka mau menyaksikan pujian dan saya juga kemarin pikir ya udahlah sederhana. Dan saya juga berpikir tidak seramai ini karena kami kemarin berpikir ya hanya beberapa orang gitu ya. Dan makanan kita juga saya melihat banyak di belakang saudara kasih Tuhan. Dan ada beberapa yang berkata, aku mau nyumbang dong. Ya silakan. Itulah pekerjaan Tuhan saudara kasih Tuhan. 5 roti dan 2 ikan dan banyak berkat-berkat yang lebih melimpah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi setelah ini saudara Tuhan, selain saudara kasih Tuhan menyaksikan pujian, menyembah Tuhan, jangan langsung pulang karena juga kami juga peduli dengan keadaan lambung kita. Amin. Jadi silakan nanti bersama Tuhan jangan langsung pulang, kita makan dulu, ada makanan di belakang. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Saudara kasih Tuhan untuk saudara boleh hadir. Dan kami juga berharap kalau Bapak Saudara belum ada jemaat gereja menetap, boleh datang ke gereja kami. Dan setiap hari Senin sampai hari Jumat kita ada doa pagi lewat Zoom jam 5 pagi. Dan setiap Rabu juga ada ibadah tengah minggu, yaitu lewat Zoom juga. Serta hari Jumat kita ada doa malam, ada di rumah saya untuk sementara. Dan juga hari Minggu seperti sekarang ini Bapak sama Tuhan. Dan teman-teman ada anak muda juga, ada youth. Setiap jam 7 malam kita lewat Zoom semuanya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih sekali lagi buat kedatangan Bapak Saudara kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita akan akhiri doa ibadah kita malam hari ini, malam Natal kita, dan kita akan akhiri dan kita akan menerima berkat. Kita akan pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Amin. Memuji kebesaran ajaib Tuhan. Memuji kebesaran Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan lagi sama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kami bersyukur bagimu Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih kalau Tuhan telah memimpin ibadah kami, ibadah Natal kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur berterima kasih kami diberkati lewat kesaksian-kesaksian pujian.
Kami diberkati dengan puji-pujian penyembahan kami. Kami diberkati juga Tuhan dengan firman Tuhan. Dan kami juga diberkati juga dengan tari-tarian yang diberikan oleh sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka yang telah mengisi acara. Bahkan semua yang memilih pelayanan. Bahkan worship leader, pemain musik. Dan juga para undangan yang datang. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan membalaskan setiap jerih lelah mereka ya Tuhan. Nah kami berdoa. Kami juga ada nanti tersedia makanan minuman. Tuhan kuduskan, sucikan makanan ini menjadi kesehatan, kekuatan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat jaga Getsemani, Tuhan berkati. Pakailah gerejamu ini Tuhan untuk kemuliaan namamu. Dan berkati juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami, berkati bangsa kami. Dan nanti kami akan melayakan pemilu. Kami berdoa setiap presiden kami, presiden yang terbaik daripada Tuhan. Kami berdoa menolak segala kerusuhan, menolak segala kacauan. Kami lepaskan berkat-Mu bagi bangsa ini. Lepaskan berkat-Mu bagi bangsa. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa setiap roh jahat yang ingin merusak bangsa ini, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan berkat-Mu bagi bangsa kami. Dan saatnya Tuhan, kami akan akhiri doa kami, ibadah kami ini. Berkati hotel ini, berkati teman-teman yang sudah membantu kami dalam men-setting alat-alat musik ini. Berkati teman-teman juga yang sudah memasang spanduk dan semuanya, Tuhan memberkati. Dan juga berkati juga owner yang telah memberikan kepada kami tempat untuk boleh beribadah di tempat ini. Berkati hotel ini Tuhan melimpah-limpah. Dan lawatan Tuhan terjadi bagi hotel ini. Nah saatnya Tuhan, kami akan akhiri doa kami dan kami akan angkat tangan kami dua-dua di hadapan Tuhan. Dan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Mari kita memberikan salam satu dengan yang lain. Kita Feliz Navidad.